Dan kita tuh udah di titik kayak berantem itu udah sering banget, tapi alhamdulillah berantem masalah sepele-sepele, nggak pernah masalah tiba-tiba bahaya-bahaya gitu, nggak ada sih. Selalu masalah-masalah sepele, apalagi kan kita udah jalanin ini kan udah 2 tahun lebih. Ini Rara harus sama Gunawan nih, Aladul apa sih? Kenapa langsung disebut Gunawan? Kan ini komentar netizen ya. Oh, komentar netizen ya. Nah, ini Rara ini lu katanya Aladul ini pelakor segala macam. Dulu stres, kesel gak sih lu baca begitu-begitu? Aku Oke, di podcast sebelah kali ini gue udah kedatangan talent gue sendiri, talent di Bliss Entertainment. Kan biasanya gue sering collab dengan orang di belakang layar, orang belakang layar gue sendiri, dengan artis gue sendiri. Aladul! Hai, ketemu lagi. Apa Dul? Sehat. Sehat? Aku udah berapa kali sih di sini? 2 kali, ini kedua. Ketiga, sama satunya maba. Oh ya, mau di Maba. Maba. Thank you loh buat for coming di podcast gue lagi. Iya dong, harus dong. Jadi tadi kita habis melakukan kegiatan sehat, jalan pagi-pagi subuh kita udah kumpul di sini langsung jalan sehat. Nah, sekarang Lanjut konten. podcast. Iya, Podcast. luar biasa loh. Dul, Yes. waktu itu kita terakhir ngonten kayaknya udah kurang lebih hampir setahun yang lalu ya. Iya, setahunan udah setahun ya? Iya. Kurang lebih lah. Dan kayaknya sekarang kalau kita lihat Aladul makin sering di mana-mana nih kayaknya. Amin, amin. Dulu sih udah mulai baru-baru masih suka muncul juga, tapi sekarang makin sering di mana-mana ya. Iya, lumayan. Gimana perasaan lu sekarang udah makin sering muncul di TV dan di dunia per showan? Wah, alhamdulillah. Luar biasa. Kayak seneng banget lah karena bisa bekerja di bidang yang kita cintai, mesti bidang yang aku cintai, yang aku harap cita-citakan. Bekerja di bidang yang dicita-citakan tuh nggak kayak kerja, jadi happy sekali. Apalagi kalau jobnya banyak. Waduh, kayaknya gue sebagai manajernya harus ini happy juga berarti ya? Iya dong. Terpleasure juga nih, harus cari job yang banyak. Iya dong. Baru maksudnya itu tadi. Tapi untuk mengingatkan lagi juga buat teman-teman, jadi Aladul ini juga mengawali karirnya jadi orang di belakang layar ya dulu. Betul. Ya, sebagai kru ya. Kru juga. Oke, tapi sampai sekarang lu masih nge-kru juga gak sih? Kalau sekarang enggak. Udah enggak? Enggak. Tapi ya itu mikirin konsep-konsep di belakang layar juga sih. Jadi misal kayak artis mau aku mau nyanyi ada efeknya kayak begini, nah itu aku mikirin efeknya. Jadi aku nggak tampil di situ, tapi magic yang aku bikin mereka yang tampilkan gitu, aku yang ngajarin. Oke. Sekarang untuk persiapan lu show itu semuanya itu masih tetap idenya semua dari lu, apa lu punya tim sendiri, tim orang di belakang layarnya untuk yang mengidekan, misalnya besok lu mau perform di MNC TV misalnya. Dengan idenya seperti apa itu tetap dari lo, apa lo punya tim sendiri? Kalau ide sih masih dari aku ya, tapi yang eksekusi biasa timku. Jadi aku udah kepikiran bayangin idenya seperti apa, oh idenya gini. Habis itu kalau misalnya butuh yang harus dibikin segala macam ya otomatis timku yang harus turun lapangan buat nyari barangnya, bikinnya segala macamnya timku kadang gitu. Tapi tetap idenya sih kebanyakan aku, karena kan ide itu kan ya otomatis ya pesulapnya yang lebih ngerti kan, karena timku kan ya memang semuanya pesulap tapi kan bukan yang spesialisnya di performance yang akan aku tampilkan. Jadi tetap idenya biasanya dari aku, eksekusi baru timku yang jalan. Oh harus beli ini, oh harus bikin ini, ya itu biasanya timku yang jalan gitu. Oke. Kesulitan lu apa sih Dul? Karena lu masih dengan jobnya Alul ini kalau kita lihat udah makin banyak ya. Dalam misalnya hari ini lu ada show di TVA, besok ada show lagi off air, besok TV di Indonesia. Kan kalau misalnya lu sebagai pesulap kan lu butuh well prepare. Beda sama kita yang ya semua pekerjaan di entertainment sih butuh well prepare ya. Tapi kan kalau lu kan butuh kayak bikin alat, bikin apa gitu loh. Pernah nggak lu mengalami lelah atau lu juga nggak berhasil membuat alat tersebut atau gimana? Gimana lo cara menghandle-nya itu semua? Kalau nggak berhasil sih alhamdulillah belum pernah dan jangan pernah kejadian kalau bisa ya. Tapi kalau lelah sih pasti hampir, kalau dirimu kan pasti selalu tahu update juga kan. Aku pasti setiap mau show itu H-1 itu sampai mungkin paginya hari hanya itu aku belum tidur kadang, karena untuk bikin alat itu kan memang benar-benar ngejar waktunya. Tapi ya susah seneng ya harus dijalani, mau gimana, namanya profesinya udah milih ini. Beda sama nyanyi ya, memang ada kesulitannya masing-masing ya. Kalau sulap itu jobnya misal minggu depan mikirnya udah dari sekarang, jobnya bulan depan udah mikirnya juga dari sekarang gitu loh. Karena ya memang seperti yang dirimu bilang tadi, harus bikin alatnya, karena kan nggak semuanya alat, apalagi kalau di acara yang sama main sulap yang sama kan sulit gitu loh. Kalau lagu penyanyi diundang lagi tinggal ganti lagu ya toh, tinggal latihan lagi, aransemen lagi. Cuman kalau sulap kan harus bikin propertinya lagi, harus ngatur. Ya itu seperti yang aku bilang, sulap tuh kan nggak sesimpel yang orang lihat
oh gini doang caranya, ini mah gampang gini doang. Enggak segampang itu gitu loh. Kita mikirin lightingnya, kita mikirin setting kameranya, kita mikirin positioningnya, kita mikirin kru timnya, musiknya, semua itu berkesinambungan. Jadi satu miss, satu skip itu fatal sekali akibatnya gitu. Berapa lama lu persiapannya biasanya kalau untuk untuk acara TV ya, kita bilang acara TV. Untuk satu acara TV biasanya maksimal bisa berapa lama? Wah, kalau maksimal ya kayak besok ini bulan depan ada acara lumayan besar, itu ya udah dikasih taunya 1 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya itu udah dikasih tahu. Jadi aku udah mulai prepare mikirin. Tapi namanya acara TV ya, seperti yang dirimu tahu, callingan kadang lusa datang callingan kan, kita mau nggak mau kan harus siap gitu loh. Tapi ya itu aku udah mikirin idenya dulu di pikiranku, kira-kira dengan waktu 2 hari ini mungkin nggak dibikin. Kalau nggak mungkin aku akan nyari ide yang lainnya gitu loh. Jadi ide yang udah aku dapetin aku bikin buat acara lain lagi. Tapi ya sebisa mungkin ya tetap secepat mungkin yang bisa dibikin ketika udah ada callingan sih. Gitu. Tapi ya namanya sulap sebenarnya bagusnya memang dibikin jauh-jauh hari biar latihannya lebih maksimal lagi gitu loh. Tapi alhamdulillah sejauh ini sih semuanya terjadinya sesuai yang udah aku rencanakan gitu. Lancar alhamdulillah semuanya. Karena lalu nih kalau gue sebagai manajer lalu nih kadang callingan buat besok pun lu ready loh. Iya kan? Alhamdulillah gitu. Emang di rumah lu semua perlengkapan sulap itu udah ready atau memang gimana? Ya alat sulap ya otomatis ya ready, Mbak. Banyak yang ready juga gitu loh. Tapi ya tetap kan harus kita sesuaikan kan. Misal acaranya ini otomatis kita harus bikin skripnya juga. Misal alatnya tulisannya ketika aku munculin tulisannya happy birthday ya. Kalau acaranya bukan happy birthday kan berarti aku harus custom lagi tulisannya, harus kita rubah lagi. Munculin foto otomatis kita harus ganti lagi, cetak fotonya lagi yang beda lagi. Ya konsepnya tetap pasti dirubah sih. Itu kita pikirin di itunya, itunya baru dieksekusi. Dan ya itu seperti yang aku bilang tadi harus nyesuaiin. Kalau waktunya tinggal 2 hari ya cari ide yang cuma bisa dieksekusi dalam waktu 1 hari. Gitu. Lo pernah gagal gak sih dalam perform sulap? Pernah. Pas kapan? Gagal sulap itu kegagalan yang pernah aku lakukan tuh kegagalan yang orang nggak tahu. Jadi misal aku megang kain, terus aku megang tongkat, ya. Kainnya tak ketokin gini, terus nggak terjadi apa-apa. Orang awam kan ya udah, pikirnya cuma ngetokin doang. Padahal di dalam sulap itu harusnya ketika aku ketok kainnya hilang. Tapi kan kamu nggak tahu kalau aku bakal mau ngilangin kain. Jadi nggak gagal dong. Tapi di mata sulapnya gagal karena niatku ngilangin kain. Tapi orang awam nggak tahu ketika aku megang kain, megang tongkat, dikiranya cuma mau ngelapin tongkat doang kali gitu loh. Nah padahal niatku, tujuan asliku itu ngilangin si kain. Jadi kegagalan-kegagalan yang selama ini terjadi itu kegagalan yang nggak diketahui orang awam. Aku bersyukurnya begitu, bukan kegagalan yang cedera gitu tuh. Alhamdulillah belum pernah kejadian sih. Jangan sampai pernah kejadian lah kalau bisa. Karena apalagi mainanku akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, udah berapa bulan ya? Ya hampir setahun ke belakang itu mainanku tuh hampir selalu ekstrim, mainan yang jebakan tikus lah, paku lah, terus pokoknya yang bahaya-bahaya tuh sering-sering banget aku mainin itu. Kadang aku juga mikir, kadang mama pun juga bilang, udahlah jangan main yang serem-serem kayak gitu, nanti kenapa-napa segala macam. Apalagi kan aku pernah cedera patah kan, jadi kayak bikin orang di keluarga di rumah itu was-was segala macam. Tapi aku berusaha untuk meyakinkan aman dan ya itu lagi, aku harus mikirin safety first gitu loh. Jadi sebahaya apapun aku harus mikirin amannya gimana. Kalau misalnya terjadi yang nggak diinginkan gimana, itu aku harus pikirin segala macamnya, plan A, plan B, plan C itu harus ada semuanya. Gitu. Karena sebenarnya sempat yang kita tahu juga kayak Limbat tadi ya sempat kena jenggotnya kebakaran, iya kan. Terus tapi aman sih dia. Aman. Krunya pernah nggak krunya kejepit gitu kayak jebakan tikus kejepit atau berdarah luka? Kalau kruku sehingga itu nggak pernah juga ya. Pernah paling kayak kena cutter gitu sih pernah. Itu di belakang layar kayak pas lagi motongin luka kecil sih pernah. Masih oke lah. Masih aman. Mudah-mudahan terus-terusan aman ya buat Aladu. Semoga aja terus aman dan lancar terus jobnya, amin. Dul, tapi sebagai karena konten podcast di belakang layar dulu. Selama lu di belakang layar lu kan sering bermain sulap dengan para artis. Pengalaman lu bermain sulap bersama artis apa yang menurut lu paling berkesan atau yang menurut lu berkesan? Ya kalau menurut aku berkesan sih ada banyak ya. Salah satunya yang berkesan banget tuh aku tuh zaman dulu waktu masih SD, aku tuh suka koleksi poster-poster band. Jadi aku band ST12, terus ada Ungu, itu aku udah suka pajang. Salah satunya mereka itu sering aku
pajang di kamarku gitu loh. Ya seneng-seneng aja karena dengerin lagu-lagu mereka kan dari zaman kecil. Terus aku tuh bisa berkesempatan perform satu panggung bareng mereka. Perform ngajarin mereka sulap juga, bahkan sulap bareng mereka di satu panggung, di satu acara yang sama. Itu aku tuh kadang mikir, wah, aku dulu pajang foto mereka kok sekarang dream come true. Samping-sampingan jejer pas sudah selesai perform. Itu gimana caranya tadi itu? Kayak gitu tuh aku yang kayak gak pernah kebayang gitu loh. Padahal dulu aku cuma mengidolakan mereka, kok tiba-tiba kok bisa berjejer, berjabat tangan, berbicara empat mata. Itu nggak pernah kebayang dalam hidupku sebelumnya. Tapi alhamdulillahnya dengan sulap itu bisa terjadi gitu loh. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk artis lu idola siapa sih kalau untuk Indonesia? Kalau artis yang atau lu pengen main sulap sama siapa kalau untuk artis Indonesia yang belum kesampaian atau yang selain tadi ya? Kalau band banyak yang udah aku main bareng, tapi yang belum kesampaian bareng sama Noah belum. Noah. Dulu Peter Pan kan. Itu aku masih pengen banget satu panggung lah, nggak usah. Coba nanti kita bilang Mas Benyo ya. Suruh Mama Ariel kesini ya, Mama ini ya. Amin, semoga bisa. Mas Benyo kita tunggu mampir kesini sama Boril. Amin, siap. Sama Noah. Sama Noah. Okay. Terus habis itu kalau pengen kolaborasi bareng tuh sama Master Deddy Kobuzer. Aku masih pengen banget. Tapi dulu di MB sempat main sama Mas Deddy kan? Oh, perform di depan dia ya, tapi kalau kolaborasi bareng belum pernah. Karena ya namanya istilahnya dia kan bapak sulapnya di Indonesia juga atau salah satu yang paling senior juga. Nah, jadi pengen banget juga perform bareng dia gitu loh. Kalau perform di depannya udah berkali-kali kan. Sama Demian juga aku ngidolain juga udah pernah perform. Dulu aku pernah kompetisi, jurinya Demian. Kompetisi off-air yang bukan di TV itu pernah jurinya Demian. Alhamdulillah aku juga dapat juara berapa gitu, aku lupa deh. Juara juga itu waktu jurinya Demian. Tapi ya perform bareng kolaborasi sama Demian juga belum pernah lah, juga pengen juga gitu. Terus tadi gue lihat juga ala lu fans Wibu. Emang lu ngefans sama Wibu? Kok ngefans sama Wibu? Suka sama Wibu, maksudnya sorry. Kok suka sama Wibu? Bukan juga dong. Ala lu Wibu bukan kali ya? Oh iya. Kalau suka sama Wibu, aku suka sama orang Wibu. Iya. Enggak, kalau Wibu ya enggak tahu ya bilang Wibu apa enggak. Intinya aku suka anime suka nonton sih. Banyak bukan satu dua, tapi aku enggak yang tiba-tiba ngikutin suaranya, tiba-tiba ngucapin kalimat-kalimat yang sering anime itu ucapin sih enggak. Tapi kalau nonton banyak banget anime yang aku tonton gitu. Mau dibilang Wibu atau enggak aku enggak peduli juga, yang penting aku suka. Lu pengidola anime ya? Iya, suka banget anime. Kadang enggak event-event cosplay, tapi aku juga pernah cosplay juga dulu. Oh, oke. Ya biasanya Wibu kan katanya suka cosplay atau apapun itu ya. Aku juga pernah cosplay juga dulu, ikut lomba juga. Lomba cosplay ada lombanya juga. Jadi lomba cosplay itu lebih sering daripada lomba sulap. Kalau di Jakarta tuh Ciputra tuh yang sering dulu zaman gua dulu. Ya, tapi sekarang hampir semua mall ya? sekarang sering banget. Aku udah ikut lomba cosplay itu udah berapa kali gitu dan juara 1 loh aku. Oh ya? Iya, jadi aku memperpadukan cosplay dengan sulap. Pernah aku ada event internasional tuh di Surabaya, aku juga juara 1. Jurinya tuh dari Korea kalau nggak salah. Cosplayer internasional gitu dari Korea, aku juara 1 juga. Di Jakarta juga pernah, Jakarta apa Cirebon gitu, aku pernah juga juara 1 juga. Jadi aku pakai karakter itu tuh dulu aku pernah karakter Aladin. Oke. Aladin kan ya kan hidungnya begini, Aladin aja lah yang gampang lah. Muka lo emang ini ya, Arab Aladin ya. Gimana ya? Iya. Nah, jadi aku cosplay Aladin tuh kan pas pakai yang apa namanya? Yang pas sudah jadi sultannya, pas sudah berubah nemu jin itu, dia kan pakai munculin emas, uang. Aku sulap. Jadi cosplaynya aku padukan dengan sulap. Nah, itu juga yang bikin aku lolos di Asia's Got Talent 2019. Yeah. Jadi aku bukan as a magician pakai item-item sulap, munculin apa kartu nggak gitu. Dulu aku pakai konsep tematik Aladin buat di Asia's Got Talent. Alhamdulillah saat itu aku lolos. Oke. Gitu. Tapi lu dalam karir lu di entertainment sebenarnya lu kalau gue lihat ala lu ini kan selain jadi magician, lu juga sekarang lagi belajar nyanyi, lagi belajar acting juga. Sebenarnya lu tuh di entertainment itu lu pengen jadi apa sih? Tujuanku dari awal pertama kali aku ke Jakarta tahun 2014 itu juga awalnya aku cuma pengen jadi artis pokoknya. Jadi nggak spesifik pengen jadi pesulap, pokoknya general aja pengen jadi artis. Nah sebenarnya aku pengen malah nggak cuma disulap doang gitu loh. Jadi aku berusaha ngelawak lah, berusaha ngelucu, berusaha pengen nge-host juga, pengen acting juga, nyanyi juga pun aku les. Jangan ntar orang bilang mentang-mentang sama Rara jadi les nyanyi. Enggak, sebenarnya jauh sebelum itu juga aku udah pengen
Belajar nyanyi juga gitu loh. Dance juga aku pengen belajar juga. Cuman karena waktu kan apalagi udah umur segini jadi bagi waktunya juga susah juga kan. Apalagi seperti yang aku bilang tadi ketika dapat job sulap mikirinnya itu udah jauh-jauh hari. Jadi nyari momen kesempatannya untuk belajar itu memang agak susah, tapi aku selalu sempetin belajarin ini. Enggak cuma di entertain doang, sebenarnya aku juga belajar kayak yang editor gitu aku belajar juga, ngedit foto, video kayak gitu aku juga belajar juga. Jadi ilmu apapun lah yang sekiranya aku pikir bakal berguna sih aku pelajari sih. Sekarang hubungan lu sama Rara gimana? Kenapa tiba-tiba ke situ? Minum dulu ya. Kemarin kan jadi tahun lalu dia datang ke sini, ya kita dekat, kita berteman, kita ini. Nah, tapi pas gue lihat komennya semua pada ayo dukung Aladul sama Rara. Enggak sama Rara, enggak gitu. Ada yang dukung, ada yang enggak juga. Iya, jadi 50-50. Dan sebenarnya hubungan lu sekarang sama Rara itu seperti apa? Tadi banyak tuh komentar saya pas di gue kasih open Q&A. Ya, hubungannya sangat baik, dekat sekali. Sering ketemu, makan bareng, main bareng. Terus apa lagi ya? Keluarga sama-sama kenal juga. Oh, keluarga lu udah ketemu? Udah ketemu juga. Ya seperti apa nantinya ya lihat aja lah hubungannya seperti apa. Yang penting sih niat kita baik. Gitu. Oke. Emang Rara di mata lu orangnya seperti apa sih? Wanita yang luar biasa, terus mandiri, pekerja keras, baik, suka ngeselin kadang. Terus apa lagi ya? Ya itulah. Sesuai dengan kriteria yang lu cari. Iya, apa adanya. Oke. Apa adanya itu yang penting. Oke. Lu udah kepikiran mau duet nyanyi gak sih sama Rara ke depannya? Tadi lu udah mulai belajar nyanyi. Kemarin gua udah beberapa bulan lalu lu udah jadi model video klip Rara juga kan? Iya, pernah juga jadi video klip Rara juga. Nyanyi duet bareng sih pengen ya, teman pasti aku tuh kadang mikir orang tuh suka ngebanding-bandingin pasti wah bagusan duetnya ini lah kan ini kan bukan lomba. Kalau lomba kan bandingin si A sama B nggak apa-apa, ini kan bukan perlombaan. Kenapa harus dibandingkan itu? Kadang aku mikir ke situ aja, tapi kadang Rara jangan menguatkan untuk lah biarin aja orang mau ngomongin apa mah gak ada urusannya sama kita gitu loh. Orang Rara selalu menguatkan seperti itu. Jadi ya let's see lah nanti kalau memang akan ada waktunya untuk duet bareng ya why not gitu. Tapi ya emang udah beberapa ada pihak-pihak ketiga itu yang pengen ayo nih kita bikinin lagu, ada yang ini Oh, udah ada yang gitu-gitu sih ada. Cuman ya kita lihat nanti bakal seperti apa ya, stay tune aja pokoknya. Gimana lo tanggapan lo dengan haters yang mendukung? Ada yang tadi kemarin gue sempat lihat kita podcast itu kan yang pada marah-marah. Pokoknya Rara harus sama Gunawan nih, Aladul apa sih? Kenapa langsung disebut Gunawan? Kan ini komentar netizen ya. Oh, komentar netizen ya. Ini Rara nih lu katanya Aladul ini pelakor segala macam. Dulu stres kesel gak sih lu baca begitu-begitu? Aku kadang ketawa loh. Aku disebut pelakor, aku mengganggu laki orang, laki siapa yang aku ganggu? Oh iya juga. Harusnya pembinor ya. Pembinor ya. Iya. Cuman mungkin kata pelakor lu lebih booming kali. Iya, karena lebih booming. Karena dia enggak ngerti aja bilangnya pelakor, udah jelas salah. Aku bingung di pelakor di mana ya, aku juga bingung nggak ngerti. Jelas-jelas aku sama Gunawan juga berteman baik sekali. Sampai sekarang masih berteman? Iya, baru berapa minggu lalu aku main badminton bareng sama dia juga, sama Rara juga. Maksudnya nggak ada masalah apapun. Kalau memang aku bermasalah, aku dibilang ini itu harusnya nggak akan terjadi kayak gitu. Ketemu pun mungkin nggak akan sudi. Follow-followan pun juga enggak, buktinya kita follow-followan juga gitu loh. Jadi apa problemnya di mana gitu loh. Jadi yang ribut sendiri kan orang-orang sendiri, tapi emang kitanya mah happy aja, everybody happy, nggak ada masalah gitu loh. Kalau ada masalah kan, aku tuh tipe orang kalau ada masalah aku akan telepon langsung. Ada masalah apa? Ayo ketemu. Jadi nggak yang ngapain ngomong di belakang, ngapain ini, nggak ada yang begitu sih. Selama ini nggak ada, aman sih. Jadi kalau orang-orang komen kayak begitu, dan alhamdulillah sekarang komen-komen negatifnya nggak sebanyak dulu. Mungkin kalau dirimu perhatikan juga nggak sebanyak dulu gitu loh. 1-2 orang doang yang masih ada 1-2 orang doangnya ya, orang-orang itu aja yang bikin akun masing-masing, bikin 5 akun aja. Tapi ya udah, the show must go on. Apapun yang terjadi aku mah yang penting jalanin hidupku. Aku nggak ngerugiin orang lain, aku nggak bikin susah orang-orang di sekelilingku. Kenapa harus aku permasalahkan gitu loh. Nah, itu aja sih. Karena life must go on ya. Iya, the life must go on. Jadi ya wis jalan aja. Kalau ada yang permasalahkan baru masalahnya apa? Yuk duduk sini bareng kita ngopi. Masalahnya apa? Aku harus gimana? Aku kan gitu aja sih. Fans atau apapun itu yang nge-DM sama lu,
lu pernah terganggu nggak? Itu yang seperti apa yang menurut lu mudah terganggu? Merasa terganggu. Ketika dia udah ngechat lu apa atau pernah ngancem lu mungkin? Kalau ngancem sih nggak ada ya. Kayaknya kalau ngancem mungkin orang-orang udah pada aware kali, kalau ngancem kan bisa jatuhin kena pasal kali ya. Undang-undang ITE juga kalau udah ngancem kan. Jadi orang nggak ada yang ngancem, paling ya bully-bully dengan kalimat-kalimat yang nggak sepantasnya aja, kebun binatang lah apa kan ada yang keluar juga, atau biasanya kayak gitu aku anggap aja ya sudahlah, mungkin memang orangnya seperti itu, ngapain aku yang harus terganggu dengan orang seperti itu gitu loh. Jadi aku ya wis tak dimin aja kadang, tapi kadang aku juga kadang nanggepin juga, aku bales. Kadang aku tuh suka orang-orang yang komen tuh aku tanggepin, karena kan biasa kadang orang-orang yang seperti itu kan udah memberikan effort untuk ngechat, mungkin dia hidupnya lagi suntuk, lagi apa, butuh hiburan, pengen dibales, pengen ngobrol, ya udah gua ajakin ngobrol aja. Nah, kadang kayak di live TikTok itu kan ada yang suka komen-komen, aku tanggepin, selalu aku tanggepin kok, tapi aku tanggepin juga tanggepinnya memang harus ditanggepin. Dan kalau yang udah terlalu parah, kadang aku langsung, daripada kita ikutan orang negatif, kita jadi ikutan negatif, aku kick aja kadang gitu. Kalau Rara ada pas terganggu nggak? Pernah gangguin Rara? Wah nggak, Rara sih selalu ini sih, paling nggak peduli dengan orang-orang yang mencemooh dia. Aku belajarnya dari dia, malah aku awal-awal ketika orang ngomong-ngomong negatif tuh kadang aku kayak terganggu, tapi Rara yang selalu menguatkan. Dia yang paling berpengalaman untuk itu, karena dia kan juga pernah dibully juga, jadi sudah sangat kuat sekali gitu. Jadi dia yang selalu menguatkan. Support sistemnya luar biasa, kita doain ya semoga lancar Aladul sama Rara atau siapa, apapun yang terjadi pokoknya doakan itu ya. Kalau jodoh akan didekatkan, kalau bukan jodoh akan dipertemukan dengan jodohnya segera. Amin. Gitu aja. Amin. Oke, sekarang kita langsung tadi gue udah lempar pertanyaan di open Q&A pas Aladul sebelum kesini. Boleh dijawab ya dulu beberapa pertanyaan dari open Q&A kita. Boleh. Oke, kalau bisa dijawab boleh dijawab ya. Bentar. Oke. Ini namanya dibacain nggak? Nggak usah. Oke. Sesayang apa sama Rara, dan bagaimana seperti apa seorang Rara di mata Aladul? Tadi Rara di mata Aladul udah aku jelasin. Ya. Tapi ini sesayang apa sama Rara? Yang pasti hampir setiap hari video call, hampir setiap hari telepon. Dalam seminggu tuh pasti ada ketemu. Sehari video call bisa berapa kali sehari? Wah nggak ngitung. Lebih dari 5 kali? Lebih lah. 10 kali? Lebih. Wah. Lebih nggak ngitung. Kayak setengah hidupku udah aku berikan ke dia. Wah. Ini makanya udah benar-benar tinggal tunggu tanggal nih. Iya guys, pokoknya kalian yang menilai aja kan seperti apa. Oke. Udah tadi ya? Oke. Seberapa serius sih hubungan kamu sama Rara? Serius, aku pokoknya jalanin aja. Maksudnya apapun yang terjadi nanti, kayak aku udah bilang tadi, maksudnya ya berdoa aja buat kalian yang misal mendukung, ya doain yang terbaik buat kita. Kalau nggak ngedukung ya doain yang terbaik. Kamu pengennya sama siapa, kita lihat aja nanti di akhir doa siapa yang dikabulkan, gitu aja. Oke. Kapan nikah? Apa nih? Kalau nikah aku tuh sebenarnya dari dulu kok. Target nikah aku tuh umur 23. Udah banget. Udah kelewat jauh ya. Sekarang udah 27. Jadi memang udah lewat, tapi ternyata lewat itu karena waktu itu pas cari duit itu emang lagi gencar-gencarnya tuh mikirin nikah segala macam tuh udah lewat gitu loh. Tapi ketika produktif sebenarnya. Umur produktif sekali kan 23 kan. Tapi saat itu aku mikir 23, aku ngeliat orang kalau punya anak terus anaknya masih sepantaran, seumuran, kayak seumuran itu kan enak, kita masih bisa nganterin ini, bisa nge-gym bareng, olahraga bareng, itu kan seru banget gitu loh kalau masih muda gitu loh. Tapi ya karena udah lewat ya udahlah, sedikasih rezekinya. Yang pasti sekarang kan masih ngumpulin uang juga toh, karena nikah kan nggak murah apalagi di Jakarta. Kalau di Jakarta sih lihat rencana mau di mana emang? Pengennya di Jakarta. Pengennya tetap di Jawa, pastilah haruslah di Jakarta. Pengennya karena teman-teman circle, teman-teman di lingkungan kan di Jakarta semua, di entertainment kan di Jakarta. Jadi ya pengennya di Jakarta juga. Ya kita lihat nantilah, yang pasti sesegera mungkin ketika sudah waktunya. Amin. Kita doain. Kita doain pokoknya hubungan yang terbaik buat Rara sama Aladul. Amin. Kita doain yang terbaik. Oke. Ini sama, kapan nikah Bang Aladul tadi udah. Apa yang tingkah yang menyebalkan Kak Rara yang Mas tahu? Tingkah nyebelin. Apa ya? Terlalu banyak, aku bingung kadang. Tapi aku tuh tipe yang gampang memaafkan ya. Jadi kadang dia salah apa, kebalikan sama Rara. Kadang kalau kalau dia bikin salah, ayo dia kan udah dibilangin Mas nggak boleh ini. Habis itu
oke ya maafin ya, oke dimaafin. Tapi kalau gantian kalau misalnya aku melakukan hal sepele yang dia nggak suka, itu bete-nya bisa lebih panjang daripada aku gitu. Padahal aku dalam hatiku, tadi kau bikin salah lebih fatal aja, aku cuman dia minta maaf, ya aku maafin. Giliran aku yang bikin salah sepele kayak cuman wah itu marahnya bisa lebih lama itu kayak gitu, karena sepele-sepele kayak gitu. Tapi ya sudah dijalanin aja, happy aja sih selama ini. Dan kita tuh udah di titik kayak berantem itu udah sering banget, tapi alhamdulillah berantem masalah sepele-sepele, nggak pernah masalah tiba-tiba bahaya gitu, nggak ada sih. Selalu masalah-masalah sepele, apalagi kan kita udah jalanin ini kan udah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Jadi alhamdulillahnya sih udah sama-sama tahu. Jadi ya ada masalah apapun kita selalu komunikasiin dengan baik sih. Pernah putus nyambung berapa kali? Enggak, putus nyambung nggak pernah. Nggak pernah, jadi berjalan aja. Jalan aja. Nggak pernah yang tiba-tiba marah ngilang 2 hari 3 hari, nggak pernah sih. Dalam sehari nggak komunikasi nggak pernah? Nggak pernah ngelewat sama sekali sih. Wah, ini kisi feeling gue nikah sih nggak mau. Walah. Pakai feeling loh. Feeling seorang manajer. Coba buka kartu tarot dah. Oke, ini pertanyaan lagi, ceritain dong kenakalan masa kecil Mas Aladul. Nakal. Aku tuh anak rumahan jadi jarang bikin ulah ya. Tapi aku pernah ini kayak nyolong singkong gitu-gitu kan. Aku aku kan tinggal kan di daerah kan, di kampung, jadi kayak kebun-kebun itu banyak, jadi kadang ada singkong gitu, kadang ambil kita bakar kayak gitu-gitu, makan singkong. Terus apa lagi ya kayak gitu, nyuri-nyuri kayak begitu sih. Terus ngebel rumah orang, lari kayak gitu. Terus apa lagi ya, nyuri yang lebih yang kayak di toko supermarket. Enggak, kalau nyuri itu enggak, tapi kalau nyuri uang orang tua itu sering. Kayaknya itu sering. Kalau nyuri nyuri duit orang tua itu sering banget itu. Kadang mama itu juga nyimpen uang di dalam kotak gitu, simpen. Tak ambil, aku beli es krim, tak ambil beli ini. Jadi sering banget sih nyuri-nyuri itu, tapi waktu masih kecil. Terus mama pernah cerita, aku tuh dari kecil kan bandel, jadi suka ngilang tahu-tahu waktu masih umur berapa ya? Belum sekolah lah pastinya, itu suka kadang hilang di kampung dari pagi, tahu-tahu sore baru pulang, nggak tahu kemana. Terus suka masuk rumah orang, terus juga kadang ada obat minum sirup itu loh, obat minum kakek itu aku ambil, aku minum semua kayak gitu. Sering melakukan hal kayak gitu aja. Gitu. Terus kalau nakal itu nggak ada lagi sih. Sama suka renang di ini aja, suka renang di kali, pulang sore diomel-omelin, sering banget aku renang di kali. Makanya aku agak-agak gelap karena sering renang di kali itu gitu. Kalau kenakalan masa sekarang? Kenakalan masa sekarang apa ya? Telat bangun, telat kerja. Terus janjian telat. Paling sering kalau orang dewasa kenakalannya telat kali ya. Itu termasuk kenakalan gak sih? Enggak sih, kalau itu nggak tertib. Nggak tertib ya? Ya sudah, tapi aku kenakalan sih, jangan ditiru ya. Enggak, tapi kalau dulu ini termasuk kalau yang gue sama kenal Aladul 2 tahun di manajemen sama gue, yang dia orang yang bekerja keras, kamu tuh gue kata buat Aladul. Amin. Jadi kalau dia melakukan apa, dia benar-benar total di situ. Dan lu tipe orang yang selalu bilang bisa, ya nggak sih? Iya. Ya itu karena sulap itu kan basicnya itu membuat sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin kok. Jadi aku tuh membiasakan apapun yang orang tanyakan, Aladul bisa ini nggak, Aladul bisa ini nggak, Aladul bisa ini nggak. Hampir selamanya aku selalu jawab bisa. Bisa aja dulu, habis itu baru pusing. Tapi ya pusingnya itu pusing mikirin gimana caranya biar bisa mewujudkan itu menjadi bisa. Jadi aku berkali-kali ditanyain, Aladul bisa nyanyi nggak? Bisa. Minggu depan ini ya drama musikal bisa nggak? Bisa. Oh ini minggu depan bisa ya nanti nyanyi. Terus ada drama musikalnya juga. Oh ya bisa. Langsung. Itu gimana caranya bisa nyanyi ya? Cari di internet, belajar di YouTube nyara nyanyi. Wah kayaknya nggak efektif. Langsung nyari les-lesan nyanyi deket rumah, datang les-lesan nyanyi. Terus habis itu drama musikal, latihan sendiri, dikasih skripnya aku latihan sendiri. Kayak gitu bilang aja bisa dulu. Karena aku belajar dari sulap, sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Jadi ya harus bilang bisa. Pembelajaran ini yang luar biasa. Jadi maksudnya kalau kalian bilang bisa, udah masa contoh kita bisa, pasti apapun yang nggak bisa kita pasti jadi bisa. Iya. Gitu. Luar biasa. Oke, kapan bikin karya lagi bareng Karara? Ada rencana ada waktu dekat? Dekat. Kapan bikin karya lagi? Aku sekarang lebih sering ke support Rara ya. Jadi Rara tuh kayak pengen apa itu aku nge-support karir dia, karena dia pun juga nge-support karir aku. Ngarahin mendingan gini mas, mendingan gini. Kadang ngasih ide mainan sulap juga kadang dia itu. Nah, kayak kemarin dia pengen, mas
studionya diapain ya, akhirnya aku bikinin itu, aku desainin gambarin studio dia. Oh iya, Rara baru bikin studio baru podcast bikin studio ya? podcast baru. Okay. Itu aku bikinin, nanti jangan lupa di subscribe ya. Boleh nggak sih bro? Boleh dong. Apa namanya? Lady Rara ya? Lady Rara, silakan di subscribe guys. Pasti itu desainnya benar-benar desain dari seorang Aladul ya? Desainnya aku, padahal aku kan nggak ngerti desain sama sekali. Jadi aku ngeliat, nyari referensi, tak bikin ini gimana caranya dengan ruangannya sesempit ini bisa jadi studio podcast. Ini kan kalau ini kan luas banget kan, jadi enak naruh kamera di sana itu ruangannya karena terbatas. Jadi harus dipikirkan matang-matang gimana caranya. Jadi kemarin aku pikirin, aku gambarin, tukangnya semuanya dari aku yang mantau, aku yang ngawasin segala macamnya. Alhamdulillahnya jadi dan dia happy. Jadi ya itu aku lebih sering karyanya sekarang ya saat ini sih nge-support dia untuk berkarya yang lebih naik lagi, lebih tinggi lagi. Kalau misal pun nanti akan ada karya berdua sih, let's see lah, belum tahu. Tapi harapannya sih ya pasti pengen ada karya berdua sih, tetap pengen sih. Penampilan juga kalian saling mengomentari atau saling, Rara kamu pakai bajunya begini-begini, Aladul, Mas Aladul kamu pakai gini-gini, kalian berdua saling gitu nggak sih? Apa udah dari tim desainer kalian masing-masing? Oh, penampilan baju. Nggak, sebenarnya kita sama-sama nggak ada yang komentarin masing-masing ya, karena orang tuh malah netizen sering komentarin Aladul bajunya nggak item-item, nggak ganti-ganti. Secara emang pesulap kan hitam kan? Turtleneck kayak gini kok aku nggak punya 1-2 biji, selusin lebih kali. Celana hitam itu juga gak cuma 1-2 biji, banyak banget, satu lemariku itu isinya warna hitam semua gitu loh. Tapi ya Rara kadang ngasih tahu, Mas coba Mas ganti warna ini. Makanya sekarang aku punya sepatu warna putih, sekarang aku punya baju warna putih. Itu kalau nggak dia paksa suruh beli, aku nggak bakal beli gitu loh. Karena dia pengen coba aja. Ternyata ya ketika pakai ya oke aja, orang komentarnya juga oke aja gitu loh. Kayak brewok ini pun sekarang aku rapiin, aku sering di TV pun sekarang aku pakai brewok, padahal sebelumnya aku nggak pernah brewok kan, pasti aku cukur terus saya bang perform. Tapi semenjak Rara bilang coba aja pakai brewok sekali, ternyata pas aku pakai brewok orang-orang lebih suka. Pas ada di TV pada bilang, kok lu brewok kan? Emang selalu brewok kan? Nggak pernah brewok kan? Nggak, sebenarnya brewok kan, tapi aku selalu cukur. Gini aja bagus. Orang-orang pada komentar gitu, ternyata bagus gitu loh. Aku jadi ngikutin nasihat dia juga pastinya. Gitu. Ini luar biasa loh. Berdua ini support sistem yang luar biasa. Aduh, kita doain pokoknya apa yang terbaik pokoknya buat mereka. Sekali lagi ya, doain. Oke, Dul, dari lu sendiri, harapan lu sendiri apa sih yang belum tercapai dalam karir lu selanjutnya? Kayaknya nanyanya mau gue langsung lagi, gue manajernya lagi, jadi gue harus. Yang pertama main film. Film, sinetron. Lu mau sinetron yakin? Pengen juga. Nanti kalau biasanya nih orang kalau bisa udah biasa disulap sekali perform, udah tau bayarannya berapa, kerja gimana, dapet sinetron, lu tiap hari nunggu dari pagi malam, pasti lu gak akan mau balik lagi. Gak tau sih, Min. Kalau film sih banyak semua orang pengen main film. Iya, tapi tetap pengen nyoba sih, tetap pengen lah, paling enggak beberapa kali sih tetap bakal pengen sih. Sinetron. Terus pengen datang dipanggil ke kayak misalnya acara itu tuh nggak disuruh sulap gitu loh. Jadi orang tuh udah butuh pengen sosok akunya, walaupun aku nggak sulap tuh mereka pengen ada aku di situ gitu loh. Mas Deddy Corbuzier. Iya, jadi nggak pernah sulap lagi gitu loh. Entah sebagai pembicara, entah sebagai narasumber lah, atau sebagai host lah, atau apapun lah, yang penting nggak harus sulap gitu loh. Karena sebenarnya aku di titik sulap pun sebenarnya aku juga udah ya seperti yang tadi aku udah bilang, memang sulap tuh capek banget. Energiku tuh bener-bener terkuras habis itu lumayan banget disulap gitu loh. Jadi aku tuh pengen kayaknya nggak harus sulap lagi gitu loh. Sebenarnya pengennya gitu, tapi ya tetap sama jalanin terus, tetap jalanin. Cinta mah tetap cinta mati sama sulap. Tapi pengen one day tuh di titik yang nggak perlu sulap lagi, tapi orang happy ngeliatnya gitu. Nyanyi mungkin? Mungkin ya. Mungkin juga ya. Nggak tahu lah, lihat nantilah. Pokoknya Aladul ini adalah benar-benar pencinta dunia entertainment yang sesungguhnya. Semua entertainment lu suka. Iya, betul. Oke. Dul, thank you banget udah mampir lagi ke podcast gue di belakang layar. Pokoknya sukses terus, gue selalu support buat karya seorang Aladul, karena tadi yang gue bilang Aladul seorang yang menurut gue bekerja keras dan menurut gue punya bakat yang luar biasa. Terus juga ya hampir nggak pernah mengeluh dalam pekerjaannya. Ini cerita gue sebagai orang di belakang sebagai manajer Aladul ya. Peres. Jadi buat kalian yang mau pakai Aladul silahkan langsung kontak Bris Entertainment. Terakhirnya harus promosi pokoknya. Oke, kalian bisa nonton konten-konten kita Bris Entertainment, udah bisa ditonton sekarang di penerbangannya Batik Air, Lion Air, di aplikasi Tripper. Jadi kalau nonton pesawat tadi Line Group, tontonnya Bris Entertainment aja. Dan jangan lupa juga nonton kita, konten kita ada mabar, ada podcast Simpelan Layar, dan nanti ada apa lagi, komen di bawah. Thank you, Dul. Sama-sama. Thank you.
Sukses terus. Sukses Salam buat Rara ya. buat Birs Entertainment. Siap. Bye bye. Bye bye.